Halo guys, welcome to HDTV, channel yang menyajikan review film baik dari dalam maupun luar negeri. Bersama saya Fauzi, inilah HDTV. Kali ini kita akan membahas film yang dirilis tahun 2001 yang berjudul The Others. Film yang disutradarai oleh Alejandro Amenabar ini merupakan film yang bergenre horor misteri yang mengisahkan tentang perjuangan seorang wanita bernama Grace dalam menghadapi hal-hal mistis yang terjadi di rumahnya. Akankah Grace berhasil mengatasi hal-hal mistis yang terjadi di rumahnya? Daripada penasaran, langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Bersetting di tahun 1945 di Inggris, scene diawali dengan adegan di mana seorang wanita bernama Grace menjerit ketakutan karena terbangun dari mimpi buruknya. Di siang harinya, Grace kedatangan 3 orang tamu. Mereka berniat untuk melamar kerja di rumah Grace setelah membaca lowongan pekerjaan yang dipasang oleh Grace di koran. Ketiganya bernama Bertha, Lydia, dan Edmund. Sembari berkenalan dan menceritakan pengalaman kerja mereka, Bertha juga menjelaskan pada Grace bahwa Lydia adalah seorang gadis yang tunawicara. Namun Grace tidak perlu khawatir karena Lydia adalah seorang yang bekerja keras dan berpengalaman. Grace pun langsung menerima mereka bertiga dan segera mengajak mereka berkeliling rumah. Sambil menggerutu, Grace menceritakan bahwa para pembantu mereka sebelumnya kabur tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba Bertha yang penasaran menanyakan keberadaan suami Grace. Grace pun dengan wajah yang agak sedih menjawab bahwa suaminya pergi berperang dan sudah lama tidak mengirim kabar ke rumah. Grace juga menjelaskan aturan terpenting yang harus mereka patuhi, yaitu menutup semua korden ketika anak-anak keluar dari kamar. Sebelum Grace mempertemukan mereka kepada anak-anaknya, Grace meminta mereka untuk menutup semua korden yang ada di rumah. Akhirnya Grace pun mempertemukan anak-anaknya kepada mereka. Anak sulungnya bernama Anne dan si bungsu yang bernama Nicholas. Mereka berdua tampak terlihat mengantuk karena baru bangun dari tidurnya. Grace juga menjelaskan kenapa mereka harus menutup semua korden ketika anak-anaknya keluar kamar. Karena kelainan, kulit anak-anak tersebut sangat sensitif terhadap cahaya yang mengakibatkan kulit mereka melepuh, sulit bernafas, dan bisa berakibat fatal. Keesokan harinya, Grace menemukan bahwa surat lowongan kerja yang dia kirim ke perusahaan koran masih tersimpan rapi di kotak suratnya. Itu artinya, lowongan pekerjaan di rumah Grace belum dipasang di koran. Grace pun langsung menanyakan hal tersebut kepada Bertha. Bagaimana Bertha bisa tahu kalau Grace sedang membutuhkan pekerja? Bertha pun menjawab bahwa awalnya dia hanya ingin mampir mencari pekerjaan karena Bertha sudah pernah bekerja pada pemilik sebelumnya di rumah tersebut dan menjelaskan betapa berartinya rumah tersebut bagi mereka bertiga. Di lantai 2, Grace sedang menemani kedua anaknya belajar. Ketika asyik berbincang, sebuah pertengkaran kecil dengan Anne memicu emosi Grace. Grace pun marah dan menyuruh kedua anaknya untuk belajar di ruangan terpisah. Grace menyuruh Anne untuk belajar di ruang musik dan meninggalkan Nicholas sendirian di ruang belajar. Beberapa saat kemudian di ruang tengah, Grace tengah berbincang dengan Bertha. Di tengah perbincangan tersebut, Grace menanyakan apakah Lydia memang tidak bisa bicara sejak lahir. Namun seperti enggan menjawab, Bertha langsung pamit
untuk pergi membantu Edmund di belakang rumah. Hal ini membuat Grace semakin penasaran. Sesaat kemudian, Grace mendengar suara tangisan dari lantai atas. Grace pun langsung berlari mendatangi Nicholas. Namun ternyata bukan Nicholas yang menangis. Grace segera bergegas ke ruang di mana Anne belajar, dan lagi-lagi dia menemukan bukan juga Anne yang menangis. Grace pun bertanya kepada Anne, dan Anne menjawab bahwa suara tangisan itu adalah suara tangisan seorang anak laki-laki bernama Victor, sosok yang dianggap Grace sebagai teman khayalan Anne. Karena emosi, Grace memarahi Anne dan menyuruh Anne untuk berhenti berhayal. Di malam harinya di kamar anak-anak, Anne membangunkan Nicholas, mengajak Nicholas bangun untuk melihat hantu. Nicholas pun takut dan berteriak, sehingga membuat Grace berlari ke kamarnya. Nicholas pun langsung mengadu pada ibunya bahwa Anne telah menakut-nakutinya sehingga dia menangis. Grace pun memarahi Anne dan menghukum Anne untuk berdiri di ruang tengah besok hari. Keesokan harinya, Grace yang sedang duduk dan santai menyulam mendengar suara langkah kaki berlarian di lantai 2. Grace segera menuju ke lantai atas dan bertanya pada Anne yang sedang dihukum, apakah ada orang lain di sana. Anne pun menjawab bahwa ada orang di ruang barang-barang. Grace pun langsung menuju ke ruang tersebut untuk mengeceknya. Dan ternyata tidak ada apa-apa di ruang tersebut. Grace kembali bertanya kepada Anne siapa orang tersebut. Anne pun menunjukkan gambar yang terdapat 4 sosok, yaitu seorang pria, seorang wanita, si anak kecil yang bernama Victor, dan seorang wanita tua yang mengerikan. Merasa rumahnya disusupi orang tak dikenal, Grace segera menutup semua pintu dan gorden dan berinisiatif untuk menelusuri satu persatu ruang di rumahnya. Sampai pada satu ruangan, Grace menemukan beberapa album foto milik pemilik lama rumahnya yang berisi foto orang-orang yang sedang tertidur. Lalu dia bertanya kepada Bertha, kenapa pemilik lama menyimpan foto orang-orang yang tertidur? Bertha pun menjawab bahwa foto-foto tersebut bukanlah foto-foto orang yang sedang tertidur, melainkan foto-foto orang yang sudah meninggal. Karena menurut kepercayaan setempat, jiwa orang-orang yang sudah meninggal akan tetap abadi bersemayam dalam foto tersebut. Namun Grace tampak tidak percaya dengan hal tersebut. Di malam harinya, Grace mendengar sesuatu di ruang bawah. Dia yang curiga bahwa ada penyusup di rumahnya, lalu turun dengan membawa senjatanya. Sesampainya di pintu ke tengah, Grace terjungkal karena ada yang mendobrak pintu dari sisi yang berlawanan. Mendengar kegaduhan tersebut, Bertha bangun dan segera menolong Grace, membawanya ke dapur dan membuatkan minuman untuk menenangkannya. Di dapur, mereka berdua terlibat dalam perbincangan hal-hal mistis. Bertha pun berkata bahwa dia percaya akan adanya hal-hal mistis. Namun Grace yang terlihat sudah lelah, lalu pamit untuk pergi tidur. Keesokan paginya, Grace yang sudah berpakaian rapi berpamitan pada Bertha. Berkata dia akan mencari pendeta untuk memberkati rumahnya dan mencari informasi apakah ada keluarga lain yang dimakamkan di sekitar rumahnya. Bertha yang berusaha mencegahnya tidak mampu menyurutkan niat Grace untuk tetap pergi.
And no one... Mr. Tuttle. It's a little cemetery. I think it was somewhere over there. To know if there was a family buried here. Setelah ditinggal Chris, Berta berbincang dengan Edmund. Lalu tampak adegan di mana Edmund menutupi dengan daun sebuah makam yang tampak dirahasiakan. Di tempat lain, Grace yang sedang menyusuri hutan tanpa disengaja bertemu dengan pujaan hatinya yang tidak lain adalah Charles, sang suami. Grace yang sudah tidak bisa menahan rindunya langsung memeluk erat Charles yang terlihat lusuh selepas perang. Dan mereka berdua pun langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Charles langsung disambut oleh anak-anaknya. Mereka tampak bahagia setelah lama tidak bertemu dengan ayah mereka. Prepared lunch for you. No, she's behaved. Di kamar pembantu, Berta, Edmund, dan Lydia terlihat sedang membicarakan sesuatu. Mereka terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada keluarga Grace. Beralih ke scene selanjutnya, di mana Grace tampak memasuki kamar Anne dan melihat Anne mengenakan baju pengantin wanita. Namun, tampak terlihat ada yang aneh dengan wajah Anne yang ditutupi gaun pengantin tersebut. Grace yang curiga langsung menyerang Anne. Betapa kagetnya Grace ketika membuka penutup wajah gaun tersebut yang ternyata adalah Anne. Anne yang takut dan marah kepada ibunya langsung bergegas lari, diikuti dengan Berta yang berusaha menenangkannya. Di kamar mandi, Grace menjelaskan kepada Berta alasan menyerang Anne karena dia melihat sesosok wanita tua yang menyeramkan pada diri anaknya tersebut. Beralih ke scene berikutnya, terlihat Grace yang sedang bertengkar dengan Charles karena Charles sekali lagi akan meninggalkan rumah untuk kembali berperang. Grace yang marah berteriak-teriak meluapkan kemarahannya kepada Charles. I couldn't you have stayed here like the others did? What did you What were you trying to prove? Dan di keesokan harinya, Grace sekali lagi ditinggalkan oleh Charles. Keesokan harinya di pagi hari, Grace kaget mendengar teriakan kedua anaknya dan mendapati semua gorden di rumahnya sudah terbuka lebar. Grace yang marah pun langsung menuju kamar Berta dan Lydia untuk menanyakan hal tersebut. Tell me! You write it down. Depend on someone has taken the curtain! Tanpa diduga, Berta, Lydia, dan Edmund mengakui kalau merekalah yang membuka gorden-gorden tersebut. Menurut mereka bertiga, sinar matahari tidak berbahaya bagi anak-anak, malah justru membuat mereka sehat. Mendengar hal tersebut, Grace marah besar, mengambil senjata dan mengarahkan ke arah ketiganya. Grace yang menuduh mereka berniat jahat untuk menguasai rumah, langsung memecat dan mengusir mereka bertiga. Mereka bertiga pun keluar rumah dan berbincang bahwa mereka akan membuka makam yang kita lihat di pertengahan film tadi. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Di malam harinya, ketika Anne dan Nicholas belajar, tiba-tiba Anne mengajak Nicholas keluar rumah untuk mencari ayah mereka. Nicholas yang awalnya menolak karena takut dimarahi ibunya, akhirnya mau karena takut ditinggal sendirian di kamar.
Di tempat lain, Grace memasuki kamar para pembantu, mencoba mencari petunjuk apa yang sebenarnya direncanakan oleh para pembantunya tersebut. Sementara itu, Anne dan Nicholas yang sedang menyusuri halaman rumahnya menemukan sebuah makam misterius. Dan secara bersamaan, Grace dan Anne menemukan sebuah fakta yang mencengangkan. Ternyata Bertha, Lydia, dan Edmund sudah meninggal sejak 50 tahun yang lalu. Dan selama ini yang bekerja di rumah Grace adalah sosok-sosok hantu mereka bertiga. Tiba-tiba, mereka bertiga muncul di belakang Nicholas. Anne yang ketakutan langsung mengajak Nicholas untuk berlari ke dalam rumah. Sesampainya di rumah, Grace langsung menutup semua pintu rumahnya rapat-rapat dan menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi. Semakin mendekat ke rumah, ketiga pembantu Grace tersebut mencoba menyampaikan pesan kepada Grace bahwa yang hidup dan yang mati harus bisa hidup berdampingan. Grace pun semakin takut kepada mereka. Bertha juga berkata bahwa bukan para hantulah yang harus ditakuti Grace, melainkan para penyusup yang berada di lantai atas. Grace pun langsung bergegas menyusul anaknya di lantai atas. Di lantai atas, terlihat Anne berbisik pada seorang wanita tua yang tampak seperti dukun. Dan disinilah plot twist terjadi. Is that how children, if you're dead, remain in this house? We're not dead. Ya, ternyata selama ini Grace, Anne, dan Nicholas merupakan sosok-sosok hantu yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka bertiga sudah meninggal. Sedangkan Victor, kedua orang tuanya, dan seorang wanita tua yang pernah digambar oleh Anne adalah para manusia, pemilik asli rumah tersebut. Sungguh tak terduga. Scene diakhiri dengan keluarga Victor yang memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Sedangkan Grace akhirnya mau menerima kembali Bertha dan kedua pembantunya yang lain dan memutuskan untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Dan film pun berakhir. Meskipun tanpa dibumbui jump scare dan penampakan-penampakan ala film horor pada umumnya, The Others mampu memberikan nuansa horor tersendiri bagi para penontonnya lewat sinematografi yang apik, alur cerita yang menarik, dan plot twist yang mencengangkan. IMDb rating untuk film ini adalah 7,6, sedangkan kami memberikan rating untuk film ini sebesar 7,8. Apalagi kalau bukan karena plot twist endingnya yang sangat mencengangkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kamu berkenan. Saya admin mohon undur diri. Jangan lupa bahagia, stay healthy, and see you next time.